Kisah Istana Atap Langit. Istana Atap Langit. Nah, kalian tidak perlu ketakutan. Ini semua tanggung jawabku. Tidak bisa begitu saja, Koyum. Sebab mau tidak mau, kami semua penduduk di sini akan ikut terlibat. Kalian tidak akan terlibat. Sebab aku datang ke sini bukan untuk bersembunyi, tapi pulang ke rumahku. Karena aku asli orang sini. Kalau aku niat sembunyi, aku tidak akan ke sini. Lebih baik aku mencari tempat lain yang lebih aman. Tapi pasukan Jalai, mana mau tahu kau pulang atau sembunyi. Pokoknya yang mereka tahu kau pergi dari kerajaan bersama pasukan Pangeran Bikram, melakukan pemberontakan. Kau pulang ke sini kan artinya kau sadar bukan bahwa mengikuti Pangeran Bikram itu salah. Iya. Nah, kenapa kau tidak kembali saja ke kerajaan, melapor pada raja bahwa kau sudah sadar, minta ampun? Aku kira kau akan diampuni, Koyum. Belum tentu, Pak Jong. Sebab Raja Baginda Jalai sangat murka. Pangeran Bikram bersama semua pengikutnya sudah dikutuk. Sulit untuk memberikan ampun. Jalan satu-satunya kau harus pergi dari dusun ini. Setan! Kubunuh kau, Pak Jong! Dusun ini kampung halamanku. Tanah tumpah darahku. Aku berhak berbuat apa saja di sini. Tapi masalah sekarang lain, Koyum. Kau tidak bisa menentang, mementingkan diri sendiri. Kau harus melihat kami, penduduk yang lemah, yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak, perempuan, harus kau pikirkan keselamatannya, Koyum. Kalau pasukan Jalai datang, jangan dikatakan aku ada di sini. Kan beres. Wah, terlalu bahaya, Yum, terlalu bahaya. Biar bagaimana, pasti ketahuan. Meskipun ditutup-tutupi, buntutnya pasti akan ketahuan juga, Koyum. Kalau begini caranya, yang kejam itu kalian. Apa? Kalian. Kita semua asli orang sini. Yang boleh dikatakan masih satu persaudaraan di antara kita semua. Tapi kalian benar-benar sudah membuang aku. Kalian lebih kejam dari pasukan Jalai. Jangan salah terima, Yum. Maksud saya... Kau tidak usah ngomong lagi, Pak Jong. Nanti aku kehilangan kesabaranku. Pedangku yang akan bicara. Aku potong leher kau. Kepalamu aku lemparkan ke sungai Sangpo. Yum, baik. Demi keselamatan penduduk dusun Konka ini, aku akan pergi. Tapi aku tidak akan melupakan perlakuan yang sangat menyakitkan hati ini. Ingat, begini, Yum. Aku titip ibuku. Kalau terjadi apa-apa dengan ibuku, pertama-tama yang aku ambil nyawanya kau, Pak Jong. Lalu yang lainnya satu persatu. Selamat tinggal. Yum. Ada apa berhenti, Yongga? Di lembah sana ada perkemahan kafilah gembala, Pangeran. Iya, aku sudah melihatnya. Lalu, ada kepentingan apa kita dengan mereka? Kita bisa minta keterangan pada mereka, kalau mereka melihat pasukan Jalai. Baiklah. Hoi, jalan! Ya! Tugai, ada pasukan berkuda. Mana? Itu, di kejauhan sana. Sedang bergerak menuju lereng lembah. Wah, banyak. Dan kelihatannya akan menuju ke sini. Melihat pakaiannya, mereka berseragam. Jadi, pasti mereka pasukan perang. Lebih baik bukan? Berarti mereka bukan gerombolan penyamun. Iya. Pasukan dari mana ya? Kalau begitu, kita terima mereka dengan baik saja. Iya. Aku akan menenangkan teman-teman kita yang lain. Terutama anak-anak dan perempuan. Sebab mereka nampaknya ketakutan melihat pasukan berkuda itu ya. Pasukan itu menyedihkan ya? Iya. Pakaian mereka sangat lusuh. Kuda-kuda mereka kotor oleh debu. Keadaan mereka sendiri letih sekali ya. Seperti sehabis melakukan perjalanan yang sangat jauh dan kelaparan. Pangeran Bikram? Oh benar, mereka pasukan Pangeran Bikram. Oh, bagaimana kita, Tugai? Gawat nih, Iya. berbahaya. Mereka pemberontak, kita pasti akan diacak-acak.
Mudah-mudahan tidak akan apa-apa. Sebab nampaknya mereka tidak bermaksud jahat. Mereka tidak memacu kuda dengan kencang sekali dan berteriak-teriak mengacung-acungkan pedang. Tapi sebaliknya mereka bergerak amat lambat dan sama sekali tidak memperlihatkan sikap yang ganas atau permusuhan. Sebaliknya mereka menampakkan sikap mengajak persahabatan. Bukan begitu maksudku, Tugai? Lalu apa? Mereka itu pemberontak. Kalau kita menerima mereka, nanti kita akan jadi ribut dengan pasukan Jalai. Tidak ada urusan. Kita kafilah gembala yang bebas. Tidak ikut kemana-mana. Siapa yang berniat baik pada kita, kita terima. Kecuali kalau pasukan pemberontak itu minta pada kita untuk membantu perjuangan mereka, baru kita tolak. Tapi kalau sekedar hanya untuk minta makan atau menumpang istirahat, ya tidak ada salahnya kita terima. Iya. Nah, hanya inilah yang dapat kami hidangkan, Pangeran. Makanan dan minuman yang kurang berarti. Sorghum, samba, daging yak, teh, garam, dan mentega. Makanan ini merupakan makanan yang sangat istimewa bagiku. Yang sedang hidup menderita dalam pembuangan. Saya turut prihatin atas perihal yang menimpa diri Pangeran itu. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Tugai. Iya, Pangeran. Saudara Tugai, di dalam pengembaraan kafilah gembala yang saudara pimpin ini, apakah pernah suatu ketika bertemu dengan pasukan Jalai? 2 kali kami bertemu dengan pasukan Jalai. Oh ya? Ya. 2 kali? Ya. Pertama di Gurun Jabai, yang kedua di Padang Tobu. Apakah mereka mendatangi kafilah ketika kafilah sedang berkemah seperti sekarang ini? Ataukah hanya berpapasan? Berpapasan. Apa yang mereka perbuat? Mereka mencegat kami yang sedang bergerak melintasi gurun dan bertanya, apakah kami melihat pasukan pangeran? Lantas, apa kau jawab? Saya jawab, tidak tahu. Karena, memang waktu itu saya tidak tahu. Baiklah. Lalu yang kedua, yang bertemu di Padang Tobu. Ya. Apakah sama pasukan itu juga? Lain, Saudara Yongka. Lain? Ya. Yang berpapasan di Gurun Jabai jumlahnya sekitar 100 orang. Semuanya berkuda. Pemimpinnya, kalau tidak salah, namanya Jung Rimpan. Setan. Pangeran. Ada apa, Pangeran? Jung Rimpan si keparat. Ternyata dia juga menginginkan aku. Dulu dia meratap-ratap kepadaku, minta naik pangkat. Sekarang dia memburu aku untuk menghabisi aku. Setan keparat. Akan aku tantang dia bertarung 1 lawan 1 di Gurun Gobi. Baru dia akan tahu tajamnya pedangku. Pedang Pangeran Bikram. Pedang mustika tanpa tanding. Sabar, Pangeran. Sabar. Jangan kehilangan kendali diri, Pangeran. Saya tahu benar perwira Jung Rimpan sangat menghormati Pangeran. Dia melakukan itu hanya karena dia menjalankan tugas. Lain tidak, Pangeran. Tapi mau tidak mau, dia harus berhadapan dengan aku. Ya, memang hal itu tidak akan bisa dihindarkan. Tapi mudah-mudahan ada jalan lain yang lebih baik. Kenapa? Kau takut pada dia? Apapun alasannya, kenyataannya dia mencari aku. Dan aku harus menjumpai dia. Ya. Lalu, yang bertemu di Padang Tobu, siapa pemimpinnya? Dia menyebut namanya Kilji. Kilji? Ya. Anak ingusan yang baru lahir kemarin sore juga mencari aku. Anak itu belum tahu tajamnya pedangku. Pasukan Jalai yang di Dusun Kawa lain lagi, Saudara Yongka. Hah? Ya. Bagaimana, Tugai? Dusun Kawa? Ya. Ketika kami hendak melintasi perbukitan Karamsar, kami singgah di Dusun Kawa untuk mengisi perbekalan air minum. Karena di Dusun Kawa ada sumur yang airnya sangat bagus. Lalu?
Orang-orang penduduk di dusun itu bercerita bahwa 3 hari yang lalu terjadi pertempuran antara pasukan Jalai dengan sisa-sisa pasukan Pangeran Bikram. Hah? Apa? Sisa-sisa pasukan Pangeran Bikram? Benar. Mereka bertempur di tengah-tengah dusun itu, membuat dusun itu porak-poranda. Apakah penduduk dusun itu mengatakan berapa orang sisa pasukan kami? Dan siapa saja nama-nama mereka? Hanya 3 orang, yaitu Doyong, Gayom, dan Koyum. Doyong, Gayom, Koyum. Kasihan. Mereka terpisah dengan kita waktu kita digempur oleh pasukan Jalai di Samargan. Rupanya mereka tersesat sampai jauh ke selatan, ke dusun Kawah. Mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Aku sangat kehilangan mereka. Mereka bertiga digempur oleh 15 orang pasukan Jalai yang dipimpin oleh Randit. Randit? Ya. Aku belum mengenal nama itu. Saya mengenalnya, Pangeran. Dia bekas kepala pasukan jalan kaki, lalu dipindah ke pasukan perisai. Dan rupanya dia juga mencari kita, Pangeran. Lalu bagaimana kesudahan dari pertempuran di dusun Kawah itu? Mereka ditolong oleh seorang asing. Orang asing? Iya. Orang asing itu bernama Bentar dari negeri Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Iya. Betapa mudahnya orang asing itu merobohkan 15 anggota pasukan Jalai yang terkenal hebat. Apakah dia seorang pemuda atau sudah tua? Wah, menurut cerita Pak Kawa, kepala dusun itu dia seorang pemuda. Masih muda belia, ramah tamah, dan sangat tampan. Ada apa? Seorang datang dari sebuah negeri yang sangat jauh, kemudian dia melibatkan diri di dalam pertikaian ini. Dia bersama dengan seorang gadis Tibet bernama Yayik, putri Tuan Lopak, orang terkaya di Gyeongse. Bersama dengan gadis Tibet? Iya. Mungkin dia datang atas undangan Tuan Lopak. Maklum dia orang kaya, jadi banyak hubungan dengan orang-orang dari negeri lain. Atau bahkan Tuan Lopak sendiri pernah berkunjung ke negeri Jawa Dwipa dan berkenalan dengan pemuda yang bernama Bentar itu, Pangeran. Kalau benar dia datang ke negeri ini atas undangan Tuan Lopak, akibatnya akan berbahaya bagi Tuan Lopak sendiri. Sebab tamunya itu terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Jalai. Bahkan menurut Pak Kawa, anak gadisnya yang bernama Yayik itu turut pula bertempur dan membunuh 2 orang Jalai. Celaka. Tuan Lopak telah menanamkan bibit permusuhan dengan orang-orang Jalai. Ya, perkara ini jadi meluas. Tuan Lopak dapat mempergunakan pengaruhnya, mengerahkan pasukan kerajaan Tibet. Akhirnya pasukan Jalai berhadapan dengan pasukan Tibet. Perkara ini akan berkembang menjadi perang yang besar. Perang antara kerajaan Jalai dengan kerajaan Tibet. Pangeran, saya rasa pasukan Jalai tidak akan berani bertindak gegabah pada Tuan Lopak. Sebab, walau bagaimana, kerajaan Jalai tidak mau bentrok dengan kerajaan Tibet. Karena kerajaan Tibet 2 kali lebih besar dari kerajaan Jalai. Tapi kau harus ingat, Yongka. Sekarang kerajaan Jalai sudah mengikat tali persaudaraan dengan kerajaan Sujab. Nah, kalau terjadi apa-apa dengan kerajaan Jalai, Sultan Sujab pasti tidak akan tinggal diam. Benar, Pangeran. Tapi kerajaan Tibet tidak kurang pula punya sahabat yang kuat. Dengan bangsa Mongol mereka bersahabat. Dengan kerajaan Nepal juga bersahabat. Bahkan dengan kerajaan Ligor mereka bersahabat pula. Iya. Walau bagaimana, kerajaan Jalai akan berpikir 2 kali untuk bentrok dengan kerajaan Tibet. Iya. Tapi sebaliknya aku jadi penasaran. Ingin tahu seperti apa orangnya pemuda Bentar, orang asing dari negeri Jawa Dwipa itu. Tapi yang jelas, Pangeran, dia memiliki ilmu perkelahian yang hebat. Sebab bisa mengalahkan satu regu pasukan Jalai yang kuat. Apa tidak sebaiknya kita ke Gyeongse untuk menemui Bentar? Iya. Sekalian minta pendapat Tuan Lopak. Wah, jangan, Pangeran. Sebab kedatangan kita akan lebih melibatkan Tuan Lopak lebih jauh di dalam pertikaian ini. Sebenarnya aku bisa mengembangkan pertikaian ini menjadi pertikaian antar kerajaan. Sebab alasanku kuat sekali. Anak Tuan Lopak sendiri telah menyatakan sikapnya dengan tegas berpihak kepadaku. Begitu pula tamu yang diundangnya dari Jawa Dwipa. Nah, aku bisa menahan Tuan Lopak untuk membantu perjuanganku. Tapi aku tidak mau. Ya,
Sebaiknya jangan, Pangeran. Buntutnya akan runyam. Bukan buntutnya yang aku takutkan, tapi mukaku akan ditaruh di mana? Aku tidak mau lempar batu sembunyi tangan. Pertikaian ini adalah tanggung jawabku sendiri. Aku tidak mau ada pihak lain yang jadi korban. Benar, Pangeran. Untuk itu, batalkan saja niat kita untuk menjumpai Bentar. Iya, Pangeran. Kita sudah dekat? Ya, Mereka berada di lereng sebelah sana, di balik batu-batuan itu. ya. Beri isyarat semua pasukan diam. Aku sendiri akan merayap ke atas, memeriksa keadaan, untuk menentukan dari arah mana kita harus menyerbu. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ke arah mereka dengan jelas. Dan mereka tidak bisa melihat kita. Iya. Hah? Apa aku tidak salah lihat? Itu bendera pasukan Jungrimpan. Oh, hampir saja bertempur dengan pasukan teman. Ya. Aduh, iya benar. Bendera yang ditancapkan tinggi-tinggi di tengah-tengah perkemahan itu adalah bendera pasukan Jungrimpan. Hei, siapa itu? Muncul dari perbukitan di sebelah sana, berteriak-teriak. Hoi, Jungrimpan! Hah? Itu Sardar! Sardar! Jungrimpan. Berminggu-minggu menjelajahi wilayah barat. Tak secuil pun jejak pasukan Pangeran Bikram aku temukan. Kau masih mending, Sardar. Bertugas melacak di wilayah barat. Alamnya subur dan banyak dusun, sehingga tidak perlu menderita melawan keganasan alam. Tapi aku dan pasukanku ditugaskan melacak di wilayah utara. Wah, tak pernah aku menjumpai dusun, apalagi kota besar yang ramai dan banyak hiburan. Tiap hari aku hanya melihat padang gersang yang tandus. Paling-paling bertemu dengan kafilah gembala yang sedang mengembara. Tidak juga barang secuil menemukan jejak pasukan Pangeran Bikram? Tidak. Tapi aku memperoleh keterangan yang sangat berharga dari rombongan kafilah gembala, Sardar. Yang aku jumpai di gurun Jabai itu. Keterangan apa? Pasukan kita yang dipimpin oleh Randit habis. Apa? Pasukan Randit habis? Ya, dalam pertempuran di Dusun Kawa. Kalau begitu, Pangeran Bikram lari ke selatan, melintasi Dusun Kawa. Bukan. Pangeran Bikram tidak ada di dusun itu. Lalu pasukan Randit bertempur dengan siapa? Randit mengejar 3 orang anggota pasukan Pangeran Bikram yang lari ke arah selatan. Di Dusun Kawa mereka dapat dikejar. Tapi entah datang dari mana, tiba-tiba muncul seorang asing membantu ketiga orang buruan itu. Orang asing? Ya, orang asing itu masih muda belia, tapi memiliki ilmu kesaktian. Hanya seorang diri dan dalam waktu yang singkat, Randit dan 15 orang anak buahnya habis. Hanya 4 orang yang hidup. Dan sekarang entah berada di mana mereka. Dan nasibnya bagaimana, tidak diketahui lagi. Sinting. Orang asing dari mana? Dari Jawa Dwipa. Apa? Dari Jawa Dwipa? Ya. Orangnya putih bersih, tingginya sedang, badannya juga sedang-sedang saja, tapi berisi. Sehingga nampak punya tenaga yang kuat. Gerak-geriknya lamban, seperti seorang biksu. Ramah tamah dan selalu tersenyum? Aku tidak tahu, sebab aku belum pernah melihatnya. Namanya siapa? Bentar. Iya, benar. Namanya Bentar. Sebab teman-temannya memanggil dia dengan sebutan Bentar. Temannya? Dia berdua dengan temannya. Seorang gadis Tibet, anak orang terkaya di Gyeongse. Namanya Yayik. Ya, benar. Pemuda asing itu berdua dengan anak gadis Tuan Lopak dari Gyeongse. Iya, betul. Nama ayahnya Tuan Lopak. Kau bertemu dengan mereka di mana? Di jalanan lembah Sangpo. Ayo kita kejar mereka. Sebentar, jangan gegabah. Sebab dia temannya gadis putri Tuan Lopak. Dan pemuda asing itu murid Biksu Kampala. Apa? Murid Biksu Kampala? Ketua para biksu di kuil Jokang di kota Lhasa, ibu kota kerajaan Tibet? Iya, aku tahu. Karena ketika aku tanyai, dia berkata dengan terus terang. Berat. Bisa-bisa kita bentrok dengan para biksu yang terkemuka. Ya, Biksu Kampala. Erat sekali hubungannya dengan Raja Tibet. Bahkan bersahabat pula dengan orang-orang Mongol.
Ya, selain itu Tuan Lopak juga pasti tidak akan tinggal diam. Sebagai orang terkaya di Giangze, dia bisa menggunakan uangnya untuk menghimpun kekuatan. Bahkan dapat pula mempergunakan pengaruhnya untuk mengerahkan pasukan kerajaan Tibet. Itulah berat bagi kita. Ya. Tapi sebenarnya bisa saja kita bertindak dengan alasan orang asing itu ikut campur urusan dalam kerajaan kita. Dengan membunuh pasukan kerajaan. Dan kita menuntut balas. Tapi caranya tidak terang-terangan. Lalu? Kita culik dia. Kita bunuh. Dan mayatnya dibuang di tempat yang jauh. Dilakukan sedemikian rupa, seolah-olah dia mati oleh gerombolan penyamun. Lalu bagaimana dengan gadis temannya itu? Dua-duanya? Iya. Sebab gadis itu juga membunuh beberapa orang anggota pasukan Randit. Baik, ayo kita kejar. Ya, siapkan pasukan. Kau bertemu dengan mereka di lembah Sangpo, bukan? Benar. Kalau begitu mereka sekarang ini sudah sampai di simpangan jalan kuil Juo Malakang. Ya. Berarti kita harus memotong jalan mereka dengan mengambil jalan melintasi padang kon. Iya, benar. Pasukan! Bongkar kemah! Katanya ingin tahu hujan. Ya, ini hujan. Iya, sudah tahu, sudah. Aku menyerah. Tuh, telingaku juga kemasukan air. Kepalaku, kalau aku pukul berbunyi dung, 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 dung. Seperti gentong air. Ikan banyak. Yayik, ayo, kau jaga sebelah sana. Aku dari sini. Giring ke pinggir. Kau mau menangkap ikan? Iya. Untuk apa ikan? Ya dimakan. Aku tidak suka makan ikan sungai. Wah, kamu tidak tahu makanan enak. Lihat saja, kita akan makan besar. Ikan bakar. Pasti kau ketagihan. Baunya saja sudah enak. Apalagi rasanya. Hah? Nih, sudah matang. Ayo, enak kok. Nih, lihat aku. Nikmat. Enak kan? Lebih enak daging yak. Dasar orang Tibet tidak tahu makanan enak. Ikan bakar yang besar, gemuk dan gurih dikatakan tidak enak. Rasanya dingin, tidak seperti daging yak, hangat dan manis. Iyalah, kau yang benar. Habis, mau diapakan lagi? Sudah kebudayaannya begitu, memakan daging. Ketawa, jelek. Hah? Ada apa? Kita dikepung. Oh, orang-orang banyak sekali. Pasukan Jalai. Tempat ini sudah dikepung. Rapat sekali. Oleh berpuluh-puluh pasukan Jalai. Satu orang berjalan ke sini. Selamat berjumpa kembali orang asing. Hei, bukankah kita pernah bertemu di lembah Sangpo? Benar, saya Sardar, kepala pasukan Jalai, wilayah barat. Dan saya harap saudara ikut dengan kami. Ikut? Kemana? Saudara tidak berhak bertanya. Loh, Saudara kami tangkap. aku ditangkap? Ya. Sebentar, saudara Sardar. Kesalahan saya apa? Sehingga saya harus ditangkap oleh pasukan saudara. Kau telah melibatkan diri di dalam urusan dalam negeri kerajaan kami. Maksud saudara? Pasukan Jalai yang dipimpin oleh Randit, yang bertempur dengan 3 orang sisa pasukan Pangeran Bikram, mengalami kekalahan fatal. Akibat turut campurnya saudara, Randit gugur. Dan dari 15 orang anak buahnya, hanya 4 orang yang hidup. Tapi kini kami tidak tahu ada di mana mereka. Dan nasibnya bagaimana? Saya tidak melibatkan diri. Saya berbuat untuk menolong orang yang sedang menderita. Yaitu 3 orang manusia. Jenis laki-laki, sudah dewasa. Yang seorang luka parah, 2 orang lagi keadaannya menyedihkan. Letih dan kelaparan. Mereka adalah pemberontak yang membahayakan kerajaan kami. Kerajaan Jalai. Mengapa saudara menolong pemberontak? Saya sama sekali tidak tahu bahwa mereka pemberontak. Dan saya bukan rakyat kerajaan Jalai. Saya hanya tahu bahwa mereka menderita. Dan saya sebagai manusia wajib menolong orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Apakah saudara sudah memikirkan akibatnya? Bahwa membantu pemberontak akan berurusan dengan pasukan Jalai? Kalau begitu, saudara yang salah. Saudara membabi buta. Saudara lebih mementingkan urusan pasukan daripada urusan umat manusia di dunia.
Sebab seandainya seluruh umat manusia membantu orang yang saudara sebut pemberontak, apakah pasukan saudara akan membantai seluruh umat manusia? Kami akan memegang aturan kami sendiri. Kami tidak akan mundur. Itu bukan jawaban. Sebab saudara juga sudah membabi buta. Pintar bicara kau orang asing. Saya bicara karena saya berhak untuk membela diri. Apakah kau akan membela diri juga? Kalau aku perintahkan pasukanku menangkap kamu, tentu saja. Sombong. Saya bukan sombong. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa saya tidak salah. Kami menganggap saudara bersalah. Saya menganggap saudara yang salah. Aku benar. Sebab aku menjalankan tugas yang dibebankan raja. Di dalam menjalankan tugas, saudara sudah benar. Akan tetapi, tugas saudara menjadi salah apabila saudara menangkap orang yang tidak bersalah. Keparat. Mampus kau, Sardar. Mau ngomong apa lagi? Kau tidak akan menang adu omong dengan Bentar. Nona Yayik, kau juga akan kami tangkap. Sebab kau telah membunuh beberapa orang anggota pasukan Jalai. Boleh coba, kalau tidak ingin pasukanmu digempur oleh pasukan ayahku, pasukan Gyangse. Sombong. Mentang-mentang ayahmu punya pengaruh di kerajaan Tibet. Itulah keuntunganku. Karena aku tahu ayahku punya kekuatan, maka aku jadi berani. Kalau ayahku tidak punya kekuatan apa-apa, untuk apa aku berani-beranian? Namanya aku bunuh diri, mati konyol. Pinter juga kau, Yayik. Setan. Aku dipermainkan. Pasukan, angkat mereka! Sudahlah, Sardar. Redakan kemarahanmu. Pemuda asing itu memang ahli bicara. Gila. Aku bisa sampai bingung. Harus ngomong apa lagi? Sudahlah. Lebih baik kau pusatkan perhatian kepada pertempuran itu. Supaya kau bisa mengatur siasat dengan baik. Ya. Hebat juga gadis itu. Dia mewarisi kehebatan ayahnya yang ahli bermain cambuk. Cambuknya besar dan panjang. Seharusnya dia kerepotan memainkan cambuknya. Tapi nampaknya tidak. Dengan mantap dan cepat dia bisa memainkan cambuk. Menjadi senjata ampuh. Luar biasa. Benar cerita orang-orang dusun Kawa bahwa pemuda asing itu ahli berkelahi. Lihat, dia tidak pernah beranjak dari tempatnya. Tetap berdiri di satu tempat, dikurung oleh puluhan anak buah kita. Tapi tak satu pun yang bisa menyentuh pemuda itu. Hebat. Dia hanya mempergunakan senjata 2 buah pisau kecil dan pendek di tangan kanan dan kiri. Tapi gerakan pisaunya cepat sekali. Sulit diikuti oleh pandangan mata. Hei, korban mulai jatuh. Anak buah kita mulai berjatuhan. Yang menggembur Yayi berteriak-teriak kesakitan. Tubuh mereka robek dicambuk cambuk. Itu juga yang menggempur Bentar, yang berani dekat, habis, terjungkal dan terkapar mandi darah. Dia tidak bergerak dari tempatnya. Caranya dia berkelahi tidak berpindah-pindah tempat menghindari serbuan. Tapi meskipun tetap di tempat, tidak bisa didekati. Karena yang mendekat pasti jadi santapan pisaunya. Setan! Korban bertambah lagi. Anak buah kita berjatuhan terus. Baik kena cambuk Yayik ataupun dimakan pisau Bentar. Ya. Kita turun tangan. Jangan dulu. Anak buah kita masih terlalu banyak. Meskipun hebatnya seperti apa Yayik dan Bentar itu, tapi tidak mungkin menang melawan 60 orang pasukan perang. Ya! Ya! Lihat, Sardar, meskipun masih bisa menjatuhkan 1 atau 2 orang anak buah kita, tapi Yayi mulai merosot. Ya, tenaga gempurnya mulai menurun. Ya, ayunan cambuknya tidak sedasar tadi. Meskipun masih lincah, tapi kecepatannya sudah berkurang. Lihat, dia sekarang mulai terdesak. Mundur-mundur terus. Dia mulai bergerak. Ya, melihat Yayik terdesak, si Bentar merubah tata pertarungan. Sekarang dia bergerak sana kemari. Wah, cepat sekali. Gila, gerakannya cepat sekali. Berkelebat-kelebat seperti burung Raja Wali. Menyambar-nyambar dengan dahsyat. Anak buah kita berantakan. Ya. Sekarang dia tidak bertahan lagi seperti tadi. Diam di tempat, tapi mulai melakukan serangan. Oh, serangannya amat dahsyat.
Anak buah kita kocar kacir, jungkir balik berserakan di tanah. Pindahkan kekuatan ke kiri. Bertuah kepungan orang asing. Keparat, Yai terbesar. Aku tidak bisa mendekati dia karena musuh sudah membagi kekuatan. Menambah daya gempur yang menyerbu aku. Bagus. Anak buah kita menjalankan perintah kita dengan baik. Sehingga si Bentar tidak bisa mendekati Yai untuk memberikan bantuan. Sebab sudah ditutup oleh pasukan kita. Ya. Anak buah kita berhasil menangkap cambuk. Ya, saling betot dengan Yai. Serang dari belakang. Yai dalam bahaya. Dia kewalahan saling betot mempertahankan cambuknya. 3 orang menyerang dari belakang. Yai kena. Dia roboh terjungkal dan terkapar di tanah. Yai! Gadis itu roboh. Ya, anak buah kita berhasil merobohkan gadis itu. Tapi disambar oleh si Bentar. Dibawa lari. Kejar! Kejar! Itulah orang itu. Orang atau setan betulan. Kenapa bisa lari secepat itu? Melebihi kecepatan kuda? Dia bukan orang sembarangan, Sardar. Sambil menggendong orang, dia bisa berlari melebihi kecepatan kuda. Ya, dalam sekejap mata. Dia sudah lenyap dari pandangan mata. Tapi dia pasti akan berhenti untuk mengobati atau merawat gadis itu yang luka parah. Benar. Dan pasti dia akan mencari sebuah dusun. Mencari rumah penduduk. Aku tahu di wilayah utara itu ada sebuah dusun kecil. Namanya Dusun Wangke. Pasti dia akan ke dusun itu. Ayo. Ayo sekarang kita berangkat ke sana. Ya. Dia bisa melompat ke atas dengan cepat, melewati kepala para pengeroyoknya. Dan secepat kilat menyambar Yayik yang terkapar di tanah. Kemudian melesat seperti panah yang meluncur, meninggalkan tempat pertempuran. Yang aku takutkan, dia terus ke Giangze. Menemui Tuan Lopak, ayahnya Yayik, atau Kelasa, melapor kepada Biksu Kampala. Bisa runyam buntutnya? Aku rasa tidak, sebab ke Giangze masih sangat jauh. 3 hari perjalanan naik kuda, apalagi dia sudah kehilangan kuda. Pasti akan lebih lama lagi untuk bisa sampai ke Giangze. Iya, Kelasa lebih jauh lagi. Bisa-bisa 5 hari dia baru sampai di Lhasa. Dan Yayik keburu mati, sebab terlambat mendapat pertolongan. Jadi yang akan dia lakukan pertama-tama ialah menolong gadis yang luka parah itu. Setelah sembuh, baru dia akan pergi ke Giangze atau ke Lhasa. Untuk itu, secepatnya kita harus dapat meringkus dia sebelum dia sempat pergi ke Giangze atau ke Lhasa. Ya, mari secepatnya kita bergerak ke utara menuju ke Dusun Wangke. Pasukan! Ya! Berangkat! Ya! Kalau di Jawa Dwipa, membawa orang yang terluka mudah. Sebab banyak sungai, banyak telaga, banyak danau, banyak mata air. Sehingga mudah untuk mendapatkan air. Selain itu banyak pohon bermacam-macam jenis. Sehingga sangat mudah membuat obat ramuan dari daun-daunan. Tapi di sini, pohon secuil pun tidak ada. Semuanya hanya padang gurun. Perbukitan yang berbatu-batu. Paling banter, padang rumput. Tandus, gersang. Melihat keadaan alamnya yang seperti ini, aku tidak akan bisa mengobati Yayik dengan air dan ramuan daun. Jalan satu-satunya dengan kekuatan tenaga dalam. Nah, di sini tempatnya lumayan. Padang rumput,
tidak terlalu gersang. Baiklah, aku baringkan Yayik di sini. Syukurlah, tidak ada luka goresan atau sayatan senjata tajam. Yayik roboh rupanya. Pundaknya yang digedor, kena tendang, membuat dia pingsan. Kulit pundaknya biru dan ada luka dalam, meskipun tidak parah. Tapi bagi seorang gadis seperti Yayik yang tidak pernah mempelajari tenaga dalam, mengalami luka dalam sedikit saja akan membuatnya tidak berdaya sama sekali. Yang paling baik membalutnya dengan kain basah yang dingin. Setelah itu baru diobati secara pengobatan tenaga dalam. Tapi di sini mana ada air? Yayik sudah siuman. Pundakku. Tenanglah Yayik, tenang. Bentar. Tenanglah Yayik, kau tidak apa-apa. Hanya luka sedikit saja. Kau ingin duduk? Iya. Kuat? Iya. Bagus. Kau bisa duduk. Berarti tidak terlalu mencemaskan. Yang sakit hanya pundak saja. Yang lain tidak. Iya, pundakmu yang kena gedor ditendang dengan kuat. Sebab kulit pundakmu biru dan ada bekas telapak kaki. Cambukku mana? Ini. Untung tidak jatuh ke tangan musuh. Padahal sebelum aku terjungkal, Ya? cambuk ini sudah lepas dari tanganku. Cambuk itu tidak akan terlepas dari tanganmu. Sebab kau ikat pada pergelangan tanganmu. Iya, memang ada talinya untuk diikatkan ke pergelangan tangan. Tapi itu pula yang membuat kau terjungkal. Kau saling betot-membetot dengan 3 orang musuh yang menangkap cambuk. Kau kalah kuat, terdorong ke depan. Ya, saat itulah sebuah kaki dengan telak menendang pundakmu. Maka kau yang sedang kehilangan keseimbangan dengan mudah terjungkal dan terkapar di tanah. Tapi tulang pundakku tidak patah kan? Tidak. Tapi rasanya sakit sekali. Nyeri. Kalau menarik napas, sakitnya terasa lebih nyeri. Sehingga aku tidak bisa menggerakkan kedua tanganku dengan bebas, Bentar. Tapi aku kagum. Kau kuat sekali. Seharusnya kau lebih parah lagi. Dan tulang pundakmu bisa patah. Tapi kau hanya pingsan dan mengalami luka dalam sedikit saja. Luka dalam? Iya. Bagian dalam pundakmu mengalami gangguan. Dan ada otot yang bengkak. Itulah yang membuat kau sakit. Yayik, mengobatinya gampang. Tapi harus ada air. Terutama air yang dingin. Caranya membasahi kain, lalu pundakmu ditempel oleh kain basah itu. Terus-menerus sepanjang hari. Tapi di sini mana ada air? Alamnya tandus dan gersang. Sumber mata air yang terkecil sekalipun tidak ada. Kalau cuma butuh air, gampang. Gampang? Iya. Pakai apa? Pakai air kencing? Idih, jorok. Lalu mau mendapatkan air dari mana dan dari apa? Salju. Salju? Salju kalau kena panas kan meleleh jadi air. Oh, benarkah? Coba sana lihat. Mana ada salju di tempat yang panas? Selalu adanya di puncak gunung kan? Iya. Baik. Aku akan mengambil salju dari puncak gunung yang itu. Gunung yang di sana itu. Lihat, ada saljunya. Iya! Bentar, tunggu! Kau tunggu di situ! Tidak mau! Aduh, kau tunggu di sini saja. Aku cuma sebentar. Sebentar? Iya, cuma mengambil salju dari puncak gunung itu. Kau pikir gunung itu dekat? Aku tahu, jauh. Tapi bolak-balik ke sana sampai ke sini lagi. Tidak akan sampai 1 hari. Mau dibawa pakai apa salju itu? Menurut Paman Biksu Kampala, salju itu ada yang keras, ada yang lembek. Karena tidak ada keranjang atau kantung, aku akan membongkar yang keras saja, supaya bisa dipikul. Tahu salju tidak? Tahu. Tapi baru melihat saja, itu pun dari jauh. Memegangnya sama sekali belum pernah. Makanya, kalau belum tahu benar-benar,
jangan main sambar saja. Lalu? Ada 2 akibat. 2 akibat? Akibat ke-1, kau akan mati. Mati? Ya, di tempat yang biasa saja, kau sering menggigil kedinginan. Apalagi di puncak gunung yang bersalju, kau bisa mati beku. Sebab aku saja asli orang Tibet, tidak tahan terhadap hawa dingin di puncak salju. Apalagi kamu, yang selalu hidup di tempat yang panas. Gampang. Melawan hawa dingin, aku punya cara yang ampuh. Jangan main-main. Pokoknya, lihat saja nanti. Sekarang, sebutkan akibat yang kedua. Kau bongkar salju itu, lalu dipikul. Iya. Sebelum sampai ke sini, sudah habis. Habis? Mencair, meleleh jadi air, tahu nggak? Masa? Salju itu tidak tahan panas. Jangankan sampai ke sini, baru sampai di kaki gunung sudah meleleh. Iya. Akibat yang pertama bisa aku atasi. Tapi akibat yang kedua, sulit juga ya. Mau tidak mau harus dibawa sekalian ke puncak gunung itu. Supaya bisa langsung diobati di sana. Makanya tadi waktu kau mau kabur duluan, aku berteriak, menyuruh kau menunggu aku. Maksudku kita sama-sama ke sana. Baiklah, ayo berangkat. Angkat. Apa? Angkat. Aku kan sedang sakit. Alah, sakit sedikit saja manja. Ayo jalan. Kalau bertambah sakit, bagaimana? Iyalah, ayo naik. Tidak mau di belakang, di depan. Jangan manja. Di depan kagok. Tidak bisa mengerahkan ilmu lari cepat dengan bebas. Kalau digendong di belakang, aku bisa bebas. Ayo naik cepat. Iya. Hop, ya. Ya. Enak, seperti naik onta. Diam ya. Aku mau mengerahkan ilmu lari cepat. Iya. Berteriak-teriak minta berhenti. Sudah, cukup sampai di sini saja. Tidak usah terus ke puncak. Loh, kenapa? Kita baru separuhnya mendaki lereng gunung ini. Di sini juga ada salju. Mana? Banyak. Itu di depanmu. 10 langkah lagi ada salju. Iya ya, ada. Tapi tidak banyak. Tipis dan sedikit. Kamu perlunya seberapa sih? Mau semuanya salju di gunung ini diangkut? Memang perlunya sedikit saja. Hanya untuk membalut luka dalam di pundakmu itu. Segitu juga sudah cukup. Tidak akan habis diambil terus-menerus 1 tahun. Iyalah. Lagi pula, aku tidak membawa pakaian bulu. Pakaian bulu? Pakaian untuk melawan hawa dingin. Tebal dan berbulu. Kalau dipakai, enak, hangat. Oh ya? Iya, kalau naik ke puncak gunung yang bersalju, tidak pakai pakaian bulu, bisa mati beku. Nah, kalau di lerengnya seperti ini, mendingan, tidak terlalu dingin. Ya, aku akan mengambil salju itu. Dingin. Tanganku jadi tebal. Dasar orang yang berasal dari negeri panas. Pegang salju kaget. Salju ini aneh. Putih seperti kapas, tapi keras. Dan dingin sekali. Terbuat dari apa ya? Salju tidak dibuat. Lalu? Jadi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya? Iya. Kalau begitu, berupa tanaman? Salju bukan pohon, tidak ditanam. Lalu? Sudah ada dengan sendirinya. Dari dulu sekali. Sebelum ada aku, sebelum ada ayahku, sebelum ada kakekku. Iya? Pokoknya sebelum ada siapa-siapa, salju sudah ada. Pasti salju ini sejenis lumut. Lumut? Iya, lumut tapi putih. Lumut putih. Ah, bukan. Lumut ya lumut, salju ya salju, masing-masing. Ngomong saja, kapan aku akan diobati? Oh iya, mana? Sini pundakmu. Iya. Loh, kenapa membuka baju? Katanya pundakku mau diobati pakai salju. Iya, tapi tidak usah buka baju. Tembus kok. Kecuali kalau kau pakai baju kulit yak, tidak akan tembus di balut salju. Tapi baju kamu ini tipis. Air salju pasti akan tembus. Nanti bajuku basah. Ya, terserahlah. Buka saja bajumu, biar mati kedinginan beku. Ayo. Awas ya, tahan. Iya. Oh, ya. Aduh. Dingin. Tahan.
Kalau ingin sembuh harus kuat. Kita sudah sampai di dusun Wangke. Kepung dusun itu. Hati-hati, Sardar. Jangan sampai kita terjebak. Bentar memasang perangkap. Perangkap yang seperti apa yang akan dibuatnya? Aku tidak bisa memastikan. Tapi naluriku mengatakan pemuda asing yang bernama Bentar itu seorang anak muda yang cerdas dan cerdik. Pasti akalnya banyak. Kalau begitu, bagaimana membuat pancingan? Caranya bagaimana? 3 orang anak buah kita suruh masuk duluan ke dalam dusun itu. Terus melakukan onar. Dengan kasar penduduk ditanyai apakah ada Bentar atau tidak. Nah, Bentar pasti keluar. Sebab dia akan berani. Cuma melihat 3 orang saja. Dengan begitu sangat mudah bagi kita untuk meringkusnya. Ya, baik. Aku setuju. Hei, kamu! Ya, 3 orang ke sini! Kalian bertiga masuk terlebih dahulu ke dusun Wangke itu. Baik. Pancing supaya Bentar keluar. Yuk. Kalau dia menyerang kalian, lawan saja. Nanti seluruh pasukan serempak akan menyerbu. Mengerti? Ya, mengerti. Jalan! Di sini ke Sigase naik kuda berapa hari ya, Pak ya? Ya, sekitar 6 hari begitu, Nak. Iya. Jauh juga ya, Pak? Anak dari mana? Dari Konka. Oh, Konka. Sudah, Pak. Teh dan menteganya. Iya, Nak. Ini, Pak, uangnya. Oh iya, terima kasih. Berangkat, Pak. Iya, Nak. Selamat jalan. Jadi bekas anggota pasukan Pangeran Bikram. Susah. Aku ditolak di mana-mana. Aku terus berkelana terlunta-lunta. Sampai tiba di dusun Wangke ini. Untunglah. Sekarang aku sudah membeli pakaian biasa. Jadi, tidak memakai pakaian seragam pasukan berkuda lagi. Sehingga sekarang aku bisa bergerak lebih bebas. Ya, lebih baik aku ke Sigase. Mudah-mudahan di sana ada kehidupan yang lebih baik. Ada 3 orang penunggang kuda memacu kudanya dengan kencang menuju ke sini. Hah, siapa mereka? Hah, pasukan Jalai. Celaka. Pasti mereka sedang mengejar-ngejar sisa-sisa pasukan Pangeran Bikram. Tapi di sini aku tidak melihat mereka. Hanya aku seorang yang ada. Tidak mungkin mereka mau mencari aku. Dan tidak mungkin curiga. Sebab aku sudah memakai pakaian rakyat biasa. Ada Bentar. Bentar. Ada tidak? Tidak tahu, Tuan. Keparat. Tuan Bentar itu apa? Orang. 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 Manusia bukan kambing. Tahu? Dia orang asing yang membantu pemberontak. Kami harus tangkap dia. Begini, Tuan. Apa? Kami tidak tahu. Tuan, di sini tidak ada orang asing. Bodoh. Tidak ada. Hei, kumpul semua. Penduduk dusun semuanya keluar. Kumpul di sana cepat. Pasukan Jalai itu mencari Bentar. Pasti mereka sudah mendengar kejadian di dusun Kawah. Bentar dan Yayi membantai pasukan Randit. Dan sekarang mereka mencari Bentar. Cepat. Iya, cepat. Mana Bentar? Aku bunuh dia. Mana Bentar?
Kejam sekali mereka. Rakyat tidak bersalah, ditendang, dipukul, dibanting. Kedai minuman Pak Yu juga diobrak-abrik. Meja, kursi, dan guci-guci minuman hancur berantakan. Bangsat, aku harus bertindak. Mereka cuma 3 orang. Aku sanggup membunuh mereka. Iya! Bangsat! Hentikan perbuatan kalian, biadab! Orang-orang Jalai bangsat! Setan! Siapa kau? Jangan banyak bacot! Iya! Jungrimpan, lihat. 3 orang anak buah kita bertarung dengan seseorang. Pasti orang itu pentar. Perintahkan pasukan menyerbu. Pasukan! Lihat itu! Pasukan perang banyak sekali! Pasukan Jalai banyak sekali! Mati aku! Kau pikir kami cuma 3 orang, ha? Rasakan! Sebentar lagi kau akan dibantai oleh pasukan kami, ha? Aku harus lari! Itu bukan Bentar. Siapa dia? Kenapa bertarung dengan anak buah kita? Mungkin dia punya hubungan dengan Bentar. Ya, tangkap saja. Tangkap! Aduh, kasihan Koyum. Dia dikejar-kejar seperti seekor babi yang dikejar-kejar pemburu. Lari ke depan dihadang, lari ke samping dihadang, lari ke belakang dihadang. Waduh, di mana-mana penuh dengan pasukan Jalai. Pasukan Jalai sudah mengepung dusun ini. Tidak mungkin kau bisa lolos, tidak mungkin. Mati aku. Lari kemana saja. Ada pasukan Jalai. Semua jalan. Lari. Sudah tertutup. Mau lari kemana, Bang?